Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua motor warga di Metro tercemplung ke dalam septic tank yang ambrol. Salah satu SPBU di Bandar Lampung disidak petugas karena diduga mengurangi takaran BBM kepada konsumen. Kali ini kami ajak Anda menikmati pantai Gigi Hiu di Tanggamus yang dipenuhi batu karang yang menjulang tinggi. Ratusan sepeda motor modifikasi ikut dalam kontes perlombaan yang digelar di halaman Mapolresta Bandar Lampung Sabtu siang. Motor yang dilombakan mayoritas adalah motor jadul atau motor tua yang pernah populer di era tahun 80-an hingga era milenium pada awal tahun 2000-an. Sepeda motor yang diikutkan dalam lomba merupakan sepeda motor modifikasi untuk kepentingan kontes dengan tampilan yang nyentrik dan sebagian besar masih mempertahankan komponen original. Namun tidak semua modifikasi layak tampil. Juri menilai tidak hanya tampilan saja, tapi juga kepatuhan dan keindahan dalam mengapresiasi kendaraannya. Ada 5 kelas utama yang dilombakan, mulai dari daily use matic, non-matic, restoration 2 dan 4 tak, hingga fashion modifikasi. Itu udah hampir kurang lebih sebulan ya. Kita prepare sebulan dari finishing cat kita, terus kelengkapan karena memang kalau kayak kelas untuk Sunmori sendiri itu memang kelengkapannya harus yang safety, jadi kita prepare sebulan dari karbon, cat, sama kelengkapan lainnya. Kita hari ini turun 4 motor. Lomba modifikasi sepeda motor digelar untuk memeriahkan ulang tahun ke-79 Polri. Lomba tersebut juga jadi ajang sosialisasi polisi kepada para komunitas pecinta modifikasi sepeda motor untuk selalu patuh dan tertib aturan lalu lintas. Memicu, menjadi pemacu bagi teman-teman sekalian yang suka akan kreativitas, bisa mengembangkan kreativitasnya, inovasinya dalam memodifikasi kendaraan bermotornya. Jadi dengan dasar itulah kemudian kita melaksanakan lomba Motodify Bayangkara Motodify 2025 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Polri tahun 2025 ini. Peserta lomba berasal dari para pecinta modifikasi sepeda motor dari berbagai daerah di Lampung. Pada lomba tersebut, panitia menyediakan hadiah uang jutaan rupiah bagi para pemenangnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kabupaten Waikanan memiliki curug atau air terjun indah yang hingga kini belum banyak orang tahu. Namanya Curug Gangsah yang berada di Kampung Kota Wai, Kecamatan Kasui. Tempat wisata tersebut bisa ditempuh dengan perjalanan sepeda motor selama sekitar 1 jam dari pusat ibu kota Belambangan Umpu. Air terjun di Curug Gangsah memiliki ketinggian belasan meter dengan lebar lebih dari 20 meter. Pesona air terjun memukau para pengunjung untuk berfotoria. Selain itu, pengelola juga menyediakan wahana climbing atau panjat tebing di tengah air terjun tersebut. Cukup terawat, ya. Cuman memang kurang publikasi sehingga
mungkin hanya sebatas wisatawan lokal, tapi kita berharap depannya ada perhatian dari pemerintah daerah maupun investor untuk mengembangkan objek wisata di sini. Selain kita menikmati keindahan alam sambil makan kopi, ini juga ada olahraga rappelling yang dikelola oleh komunitas rappelling yang ada di Kabupaten Waikanan. Ya, sebagai mewakili masyarakat Kampung Utoy, Kepala Kampung Utoy banyak mengucapkan terima kasih. Semoga kita kerjasama aman, damai, maju Curug Gangsa. Itu harapan kami dengan pihak Pak Kepala Staf. Tempat wisata yang dikelola aparatur desa ini masih minim fasilitas pengunjung. Aparatur desa mendesak Bupati Waikanan turut mengembangkan tempat wisata tersebut dengan mendatangkan pemodal atau investor supaya jumlah pengunjung meningkat dan jadi andalan destinasi wisata warga lokal dan luar daerah. Tadi Haba melaporkan dari Waikanan. Bagi Anda yang berjiwa petualang sejati, sekaligus suka fotografi di lokasi yang eksotis, tepat rasanya jika Anda memasukkan tempat wisata Pantai Gigi Hiu dalam list Anda. Pantai berada di Desa Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus tersebut memiliki keindahan yang menakjubkan. Pantai Gigi Hiu juga disebut-sebut sebagai surga yang tersembunyi di Lampung. Pantai dipenuhi dengan gugusan batu karang yang menjulang tinggi bak Gigi Hiu. Pengunjung harus memilih waktu yang tepat untuk naik ke atas. Jangan sampai saat ombak sedang besar, sebab sangat berbahaya untuk keselamatan. Tapi begitu sampai di atas, kamera siapapun pasti tidak akan berhenti mengabadikan setiap jengkal momen di sana. Deburan ombak yang dipecah karang jadi momen yang memanjakan mata. Sayangnya, untuk menikmati keindahan semua itu, para pengunjung harus bersusah payah. Belum ada jalan bagus menuju Pantai Gigi Hiu. Untuk sampai ke pantai, pengunjung harus menggunakan mobil modifikasi atau sepeda motor. Bagus sih, cuman ya gitu. Apa? Jalannya, jalannya nggak layak lah kalau buat pengunjung, apalagi kalau buat orang-orang luar ya. Kurang. Apa ini harapannya Bang soal jalan ini Bang? Kalau jalan sih kalau bisa dibagusin lagi, apalagi terutama buat pemerintah lah, harus diperhatiin lagi. Padahal bagus begini kan, cuman ya kayak gitu jalannya. Apakah pandangan terkini? Sebenarnya kalau misalkan jalannya bagus enggak, Tapi kalau kondisinya begini, ya jarang-jarang lah, nggak bakal sering-sering. kasih ya Bang. Iya. Mobilnya ya nggak mogok sih, cuman karena jalannya aja yang rusak. Saya dari Gigi Hiu mau arah pulang. Betul jalan ini sangat tidak layak lewati. Tapi peminat pengunjungnya banyak ya Bang ya? Banyak sih yang berminat, cuman banyak yang putar arah karena asal jalannya tidak mampu untuk mereka lewati. Oke. Apa Bang harapannya? Ya, saya harap pemerintah setempat baik dari provinsi maupun pusat untuk cepat-cepat membangun akses jalan ini supaya masyarakat bisa melewati dengan nyaman dan tenang dan tidak ada kendala di jalan. Ini setempat wisata Gigi Hiu. Jalan menuju Pantai Gigi Hiu pernah dibangun pada tahun 2015, namun hanya sebagian saja dan kini sudah rusak lagi. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan datang, para pelaku usaha wisata dan warga mendesak Gubernur serta Bupati Tanggamus untuk membangun jalan bagus menuju Pantai Gigi Hiu. Fitri Amalia melaporkan dari Tanggamus. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.